Bab 113, Kencan dengan Victoria. Betulkah? Victoria sangat gembira sehingga dia tampak kehilangan ketenangannya. Dia selalu merasa bahwa tidak adil bagi Hailey untuk menginjak-injaknya dengan mengabaikan identitasnya sebagai istri presiden. Victoria adalah seorang karyawan berpengalaman yang telah bekerja untuk perusahaan itu bahkan sebelum Jordan menjadi presiden. Dia juga telah banyak berkontribusi pada perusahaan. Apa yang pernah dilakukan Hailey? Siapa dia untuk menempati ruang kantor yang begitu bagus? Victoria tiba-tiba merasa ragu, dan dia bertanya, Tuan Stelle, semuanya baik-baik saja antara kamu dan Hailey, kan? Petik 2. Tentu saja, Jordan tidak bisa memberitahu Victoria tentang kebenaran memalukan pernikahannya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, kami baik-baik saja, dia baru saja hamil baru-baru ini, dan kami sangat saling mencintai. Titik. Namun, saya menyadari bahwa saya telah terlalu memanjakannya dan akhirnya mengabaikan kalian, di sini di kantor. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh presiden yang kompeten. Petik 2. Victoria tidak lagi ragu. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Stelle, Anda memberikan contoh yang baik untuk semua pria dengan menjadi suami yang penuh kasih dan sangat menyayangi istri Anda. Kami karyawan tidak akan berani cemburu. Menatap Victoria yang langsing, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana selama beberapa detik. Setelah 10 menit yang gila atau lebih yang dia habiskan dengan Elle barusan, Jordan masih dalam keadaan gembira, dan hormonnya mengamuk karena dia tidak bisa menahan diri untuk dibujuk oleh wanita cantik. Selain itu, Victoria juga seorang wanita cantik, jadi tidak mungkin Jordan tidak memikirkannya. Sejujurnya, Jordan tidak memperlakukan Victoria dengan baik. Sejak Victoria mengetahui bahwa dia adalah presiden perusahaan, dia telah mengambil inisiatif untuk mendekatinya dan lebih dekat dengannya. Namun, Jordan selalu sangat dingin padanya karena dia benar-benar memperlakukannya sebagai bawahan. Sekarang, Jordan menyesali keputusannya karena dia merasa lebih baik berkencan dengan Victoria daripada Hailey. Paling tidak, Victoria bukan orang bermuka dua seperti Hailey, yang tampak polos dan cantik di permukaan, tetapi sebenarnya adalah wanita yang suka pilih-pilih dan tidak setia. Jordan bertanya, Victoria, apakah kamu bebas untuk makan siang? Perlakuanku. Senang mendengar tawarannya, Victoria setuju, tentu, saya ingin makan di chicken and noodles lagi. Petik 2. Pada siang hari, Jordan dan Victoria menuju ke tempat parkir bawah tanah gedung kantor, dan bersama-sama, mereka melompat ke Maybach edisi terbatasnya. Mereka kemudian menyuruh sopir untuk mengirim mereka ke pusat kota Orlando. Di kursi belakang, Jordan menuangkan segelas sampanye untuk Victoria dan menyerahkannya padanya. Ayo pergi membeli sesuatu dari pusat kota sebelum pergi makan siang, oke? Victoria jelas tidak akan berani menentang sebagai bawahan, dan dia selalu mengikuti keputusan Jordan. Victoria mengambil sampanye dan berkata, tentu saja tidak apa-apa. Tapi Tuan Stelle, panggil aku dengan namaku. Jordan menuangkan segelas sampanye untuk dirinya sendiri juga. Victoria bertanya sambil tersenyum, Jordan, apakah ada acara bahagia yang membutuhkan perayaan dengan sampanye hari ini? Victoria bertanya sambil tersenyum. Sampanye di dalam mobil disiapkan olehnya untuk Jordan. Alasan utama Jordan meminum sampanye adalah untuk merayakan fakta bahwa dia akhirnya melihat warna asli Hailey dan memperoleh penutupan yang dia butuhkan untuk akhirnya melepaskan hubungan ini. Namun, Jordan berkata, untuk merayakan fakta bahwa S Corporation telah mengatasi cobaan baru-baru ini. Victoria mendentingkan gelas dengan Jordan dan berkata, ketika pasar saham dibuka pada hari Senin, harga saham kita pasti akan melambung tinggi lagi. Petik 2. Jordan tidak menanggapinya. Sedikit yang Victoria tahu bahwa harga saham S Corporation pasti akan anjlok lagi ketika pasar saham dibuka pada hari Senin. Pada saat itu, Jordan akan dikeluarkan dari keluarga Stelle dan dicopot dari posisinya sebagai presiden Acme Corporation. Hubungan Jordan dan Victoria sebagai rekan kerja akan berakhir setelah akhir pekan. Oleh karena itu, Jordan ingin mentraktir Victoria makan dan memberinya hadiah sebagai tanda penghargaan atas bantuannya di tempat kerja. Setibanya di pusat kota Orlando, Jordan langsung menuju ke toko Chanel karena Victoria menyukai dompet Chanel. Ketika dia memasuki toko, asisten penjualan sekilas mengenali bahwa Jordan adalah presiden S Corporation yang terkenal. Selain itu, ia ditemani oleh Victoria yang kaya dan cantik. Karena itu,
Pramuniaga sangat antusias menyambut mereka. Jordan mengarahkan pandangannya pada tas merah, yang dia ambil dan tunjukkan pada Victoria. Victoria, apakah kamu menyukai tas ini? Petik 2. Victoria mengangguk dan berkata, ya, tapi Hailey mungkin lebih suka warna yang lebih terang. Jordan mengambil tas itu dan menyerahkannya kepada asisten penjualan. Tolong selesaikan ini. Victoria tercengang. Tas itu berharga $10.000. Setelah membayarnya dengan kartu kreditnya, Jordan menyerahkannya kepada Victoria. Ini adalah untuk Anda. Victoria sangat terkejut sehingga dia menutup mulutnya. Yordania. Jordan benar-benar memberinya tas Chanel seharga $10.000. Jordan menepuk bahu Victoria dan berkata, ambillah. Kamu sangat sibuk dengan pekerjaan ketika perusahaan kami diserang baru-baru ini dan kamu hampir tidak bisa tidur. Ini sulit bagimu. Ini adalah hadiahmu. Jordan sudah membayarnya, dan desain tasnya akan lebih cocok untuk wanita dewasa, jadi itu sangat tidak cocok untuk Hailey. Oleh karena itu, Victoria tidak menolak lebih jauh dan mengambil tas itu. Terima kasih, Tuan Stelle. Ayo pergi makan siang. Jordan dan Victoria makan siang yang menyenangkan bersama. Mereka tertawa dan mengobrol dengan riang sampai sore hari ketika mereka kembali ke kantor pada jam 4 sore. Selama beberapa jam itu, Victoria mendapat ilusi bahwa dia adalah pacar Jordan karena dia tidak pernah begitu baik padanya sebelumnya. Jordan juga menyadarinya. Di masa lalu, dia memanjakan Hailey, membelikannya semua yang dia inginkan, dan menyerah padanya sepanjang waktu. Tapi apa yang terjadi? Yang dia dapatkan hanyalah pengkhianatan. Dalam hal ini, dia mungkin juga menunjukkan cinta dan perhatian itu kepada seseorang yang lebih pantas mendapatkannya. Saat Victoria dan Jordan sedang makan siang, Hailey mengobrol dengan Rachel. Hailey bertanya, apakah Anda sudah menghubungi Chaiden? Dia sepertinya telah meninggalkan Orlando. Petik 2. Rachel tersenyum dan berkata, ya, dia kembali ke New York. Saya pikir dia melarikan diri dengan tergesa-gesa karena dia tidak bisa mengalahkan suamimu. Selamat Hailey, ternyata Steles lebih mengesankan. Petik 2. Hailey berkata dengan gembira, benarkah? Aku pikir juga begitu. Keluarga Husely adalah keluarga yang sangat kuat. Mereka dapat dengan mudah menghapus perusahaan lain dengan melakukan apa yang telah mereka lakukan pada S Corporation. Tetapi Jordan berhasil menjaga perusahaan tetap berdiri. Keluarga Stelle menyembunyikan aset mereka dengan sangat baik. Syukurlah saya tidak melakukan kesalahan apapun untuk mengecewakan Jordan. Dalam beberapa hari terakhir, Hailey telah menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Chaiden dari pagi hingga malam, di mana mereka harus berduaan satu sama lain selama beberapa jam. Selain itu, Chaiden sangat bersemangat dalam mengejar Hailey, dan dia hampir tidak bisa tidak menipu Jordan. Rachel berkata, aku benar-benar tidak sabar menunggu hari Senin tiba untuk melihat bagaimana Jordan menghancurkan Chaiden Husely. Petik 2. Rachel telah putus asa dengan Chaiden karena dia telah mengancamnya sebelumnya. Melihat bahwa Steles telah menang selama pertempuran melawan Husely, Rachel juga sangat gembira. Sama seperti itu, waktu berlalu dengan cepat, dan segera, itu hari Senin. Pasar saham akan dibuka pada hari Senin, dan Jordan akan melawan Chaiden lagi. Banyak orang di industri menganalisis bahwa harga saham S Corporation pagi ini akan menjadi faktor penentu kemenangan. Di Villa Giok, New York, Chaiden sedang berkemah di depan komputernya dan merokok dengan cemas sementara Tyler berada tepat di sampingnya, juga terlihat sangat khawatir. Chaiden, kamu tidak bisa menutup posisimu. Terus berjuang dengan Jordan. Apakah Anda tidak ingin tidur dengan Hailey Camden lagi? Dengarkan rekaman itu lagi. Petik 2. Tyler membentak dengan marah. Bab 114, Jordan ditendang keluar. Chaiden membuang rokoknya ke tanah dan meneriaki Tyler dengan marah. Dasar, berhentilah mencoba membuatku kesal lagi dengan Hailey dan omong kosongmu. Apakah Anda pikir saya tidak ingin membalas dendam pada Jordan Stelle? Aku butuh uang untuk melakukan itu. Kakek saya tidak mau memberi saya uang lagi. Bagaimana aku bisa terus bertarung dengannya? Chaiden agak pengecut selama 2 hari terakhir. Dia melarikan diri kembali ke New York dan tidak berani bertemu Hailey lagi. Faktanya, dia bahkan tidak berani membalas SMS-nya. 2 hari yang lalu, dia bersumpah akan merebut Hailey kembali dari Jordan. Sekarang, dia tidak bisa lagi melawan Jordan. Tyler tidak ingin pertempuran antara Steles dan Husely berakhir begitu saja. Dia terus membujuk Chaiden, jika kakek tidak memberimu uang,
kamu dapat meminta orang tuamu atau meminjam uang dari Sane. Titik. Dia memiliki setidaknya $1 miliar. Jika menghabiskan $1 miliar lagi dapat membuat S Corporation bangkrut, saya akan meminjam uang untuk melakukannya. Tepat setelah perusahaan Jordan bermasalah, begitu banyak petinggi di industri bisnis bergegas membantunya. Ini adalah lubang tanpa dasar terkutuk. Petik 2. Melalui perang bisnis melawan Jordan ini, Chaiden menyadari bahwa kekuatan Steles tidak bisa diremehkan. Banyak orang mengatakan bahwa Steles telah kehilangan kekuasaan di negara itu sejak mereka pindah ke luar negeri. Itu hanya sebuah kebohongan. Pada saat ini, Chaiden dan Tyler sama-sama menerima notifikasi di ponsel masing-masing. Itu adalah pemberitahuan dari aplikasi keuangan yang telah mereka perhatikan. Keduanya membuka kunci ponsel mereka bersama-sama dan langsung tercengang. Notifikasi tersebut berjudul, Breaking. Tuan Walton menyangkal kerja sama penjualan Black Friday dengan S Corporation. Petik 2. Mereka mengetuknya untuk melihat bahwa itu adalah wawancara video dengan Tuan Walton. Dalam video tersebut, Mer Walton menuduh bahwa ketika S Corporation telah mendekatinya untuk berbicara tentang kerja sama, ada penundaan dalam transfer dana. Oleh karena itu, Mer Walton curiga ada masalah besar dengan keuangan S Corporation. Karena itu, dia memutuskan kerja sama dengan S Corporation. Chaiden tercengang setelah membaca berita itu. Bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan Walton sangat menghormati kakek Jordan? Dia jelas merugikan Jordan dengan mengucapkan kata-kata itu. Tyler tertawa terbahak-bahak dan berkata, sesuatu pasti telah terjadi. Itu sebabnya Walton memutuskan untuk meninggalkan Jordan Stele. Jordan Stele pasti dalam masalah. Mata Chaiden juga berbinar. Pasar saham belum dibuka, jadi dia masih punya kesempatan untuk membuat pilihan. Dia harus memutuskan apakah dia harus terus bertarung dengan Jordan atau mematuhi kakeknya dan berhenti. Saat dia memikirkan tubuh Hailey yang lembut dan halus serta wajahnya yang cantik, Chaiden tidak dapat menahan keinginan paling primitif dari dalam tubuhnya, terutama karena dia baru berusia awal 20-an. Dia dengan cepat memanggil Sane Husseli, Sane, pinjamkan saya $150 juta. 1 jam yang lalu, Jordan mengambil kesempatan untuk menelepon Pak Walton sambil pergi ke kamar kecil. Walton, aku butuh bantuan darimu, kata Jordan sambil duduk di toilet dengan ponselnya di tangan. Pak Walton tersenyum dan berkata, bantu Anda memegang pasar. Tidak masalah, perusahaan kami juga terdaftar. Jangan khawatir, dengan saya di sekitar, harga saham perusahaan Anda tidak akan jatuh. Perusahaan Mer Walton terdaftar di pasar saham lebih dari 1 dekade lalu. Itu telah menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar saham AS. Dapat dikatakan bahwa Mer Walton memiliki arti penting di pasar saham. Dengan dukungan Mer Walton, Jordan pada dasarnya tidak akan menghadapi banyak masalah. Namun, Jordan berkata, tidak, Tuan Walton, saya ingin meminta Anda untuk menghentikan kerja sama dengan S Corporation dan menyerang kami. Pasar saham resmi dibuka pada pukul 9.30. S Corporation, Jordan, Victoria, dan Hailey semua duduk di kantor Jordan dan memperhatikan harga saham S Corporation yang ditampilkan di layar LED besar. Harga saham anjlok tepat setelah pasar dibuka. Semua sektor lain yang terkait dengan S Corporation juga jatuh harganya. Hailey mulai panik, dan dia mulai mengayunkan lengan Jordan sambil bertanya, Hubi, ada apa? Mengapa harga saham kita turun? Saya tidak suka merah. Cepat, minta bantuan kakekmu. Hijau menunjukkan saham diperdagangkan lebih tinggi dari penutupan hari sebelumnya, sementara merah menunjukkan penurunan harga saham. Jordan mencibir dan berpikir, kamu tidak suka ini. Apakah Anda pikir saya suka ini? Yah, itu salahmu karena membuatku menjadi istri selingkuh 2 kali. Petik 1. Untuk menyingkirkan Hailey dan memotongnya dari hidupnya tanpa melanggar janjinya kepada Grandon Lily, Jordan tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Jordan menepuk tangan Hailey dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Saya akan menelepon kakek saya dan memintanya untuk memberi saya $2 miliar lagi untuk mengurangi penurunan. Petik 2. Ya. Setelah itu, izinkan saya berbicara dengan kakek juga. Aku ingin mengucapkan selamat pagi padanya. Oh, tidak, itu sore di mana dia berada. Aku akan mengucapkan selamat siang padanya. Petik 2. Hailey sangat bahagia seperti burung dan berperilaku seperti anak kecil.
Victoria yang tinggi dan ramping sedang menyandarkan pinggangnya yang lentur ke meja mahal di kantor. Dia berpikir dalam hati secara emosional, wow, ini pertarungan antar paus. Uang yang digabungkan oleh Steles dan Husli beberapa kali lipat dari nilai S Corporation. Petik 1. Victoria tentu saja sangat gembira. S Corporation menjadi fokus industri bisnis domestik sementara Victoria juga menjadi terkenal di seluruh negeri, sebagai lawan yang hanya terkenal di Orlando sebelum ini. Banyak orang di DC dan New York sekarang akrab dengan namanya. Jika dia ingin melompat ke perusahaan lain di masa depan, itu akan jauh lebih mudah. Jordan mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakeknya, tetapi nomor itu tidak digunakan saat ini. Aku tidak bisa menghubunginya, kata Jordan dengan cemberut. Hailey berkata, apakah kakek sedang tidur siang? Panggil butler Frank saja. Oke. Jordan baru saja akan menelepon butler Frank, tetapi Ashley tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk, yang mengejutkannya. Dia kemudian berkata, Tuan Stelle, Tuan Reyes ada di sini untuk menemui Anda. Ternyata butler Frank dan Pablo sudah tiba di kantor. Ketika Hailey melihat mereka berdua, dia dengan panik berjalan untuk menyambut mereka dengan jujur, Butler Frank, Tuan Dalton, Anda di sini. Jordan baru saja akan meneleponmu. Anehnya, mereka berdua sangat berbeda dari biasanya, diri mereka yang patuh saat menghadapi Jordan. Pablo berteriak pada Hailey, siapa yang kamu panggil Butler Frank? Panggil dia Tuan Reyes. Hailey tertegun sejenak karena dia tidak mengerti mengapa Pablo mengatakan itu. Baik Jordan maupun Hailey telah berbicara seperti itu kepada Butler Frank di masa lalu. Pablo bukan orang yang ramah, jadi Hailey tidak berani berdebat dengannya. Jordan berjalan mendekat dan berkata, Butler Frank, seperti yang Anda lihat, harga saham S Corporation sedang jatuh. Saya baru saja mencoba menelepon kakek, tetapi saya tidak bisa menghubunginya. Pinjamkan saya $200 juta. Petik 2. Butler Frank meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak lagi tunduk. Dia berkata dengan tegas dengan sikap sombong, Tuan Jordan Stelle, Tuan Stelle Senior secara khusus mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa dia sangat kesal dengan kenyataan bahwa Anda telah menyia-nyiakan $2 miliar aset keluarga dalam seminggu terakhir. Dia tidak akan memberimu 1 sen pun lagi, dan Jordan Stelle, kamu telah dikeluarkan